Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat, sukacita, dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, Bapak dan Ibu, renungan kita hari ini tentang burung Raja Wali. Apakah Bapak Ibu tahu burung Raja Wali itu? Kalau kita melihat gambar atau secara langsung burung Raja Wali, mungkin kita takjub karena ukurannya yang sangat besar dan bagaimana gagahnya burung tersebut. Burung yang tidak kenal takut dan berani terbang tinggi sampai menuju langit. Tetapi Bapak Ibu, burung Raja Wali itu pernah mengalami satu musim atau satu waktu yang namanya molting season, atau yang kita kenal juga dengan masa pergantian bulu. Masa di mana burung Raja Wali di salah satu waktu di molting season dia akan naik ke tempat yang sangat tinggi dan pergi jauh dari keramaian. Dan di sana bulu-bulunya, bulu-bulu lamanya akan rontok dan cakarnya mungkin menjadi tumpul karena berganti dengan yang baru, paruhnya menjadi tidak sekuat seperti biasanya, dan burung Raja Wali yang tadinya tampak gagah, kokoh, pada saat itu tampak lemah. Burung Raja Wali pergi ke tempat yang sunyi mencari waktu untuk berdiam diri sejenak dan memberikan dirinya untuk memulihkan diri. Dan burung Raja Wali sudah berusaha di sepanjang tahun untuk hidupnya. Dan ada waktu di mana untuk dia harus diam dan memberikan ruang yang lebih luas lagi, lebih untuk bekerja. Karena ada Tuhan atau Sang Pencipta yang kemudian melanjutkan pekerjaannya. Jadi di sepanjang tahun dia sudah memberikan yang terbaik, ada waktu di mana Tuhan bekerja di dalamnya dan dia berdiam diri untuk memulihkan diri. Apa yang dialami oleh burung Raja Wali tersebut juga kita alami di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan, keluarga, sekolah, kuliah, pelayanan, dan kehidupan kita yang lainnya. Akan tetapi sepanjang tahun itu rasanya pasti ada waktu di mana kita merasa lelah dan merasa setiap usaha yang kita lakukan terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita pun menjadi lelah. Terkadang kita bangun pagi merasa pagi tersebut bukan hari yang baru dan memberikan semangat yang baru lagi. Tetapi kita lelah dan mungkin kita ketika memulai hari baru tersebut kita mulai dengan keluhan di pagi hari. Dan bisa jadi kita juga di dalam masa molting season itu, masa di mana semua yang ada di dalam diri kita menjadi rapuh, tidak kokoh lagi, tidak kuat lagi, tidak ceria lagi seperti sedia kala. Tapi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita mau mengingat di masa molting season itu selain kita rapuh, tetapi kita mau mengingat ada sesuatu yang baru yang akan menggantikannya. Dan disitulah bukan usaha kita lagi yang bekerja, tetapi kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita pun mau diingatkan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sama seperti burung Raja Wali yang pergi ke tempat tinggi, kita pun juga sama. Kita mau hadir ke tempat tinggi kehadiran Tuhan. Bukan secara fisik, tetapi secara spiritualitas kita. Kita mau hadir kepada Tuhan Sang Pencipta. Dipanggil untuk diundang setiap harinya ke tempat Bapa. Berbagi rasa letih, berbagi rasa yang tidak semangat, kehilangan arah, ataupun berbagai tekanan. Di mana masa Allah justru tidak berdiam diri. Kita berdiam diri, tetapi Allah tidak berdiam diri.
Allah mendengarkan semua yang kita rasakan, dan Allah pun yang bekerja ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan dan menanti satu pemulihan. Sama seperti burung Raja Wali yang mau dipulihkan, pergi ke tempat tinggi dan jauh dari keramaian. Ketika kita meminta pemulihan, ada yang harus kita lakukan. Mari kita mulai bangun pagi dengan kesadaran penuh menyadari bahwa kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bukan rasa cemas yang menghidupi kehidupan kita. Kemudian, yang perlu kita lakukan ialah tarik nafas secara dalam dan pelan. Mari kita undang Tuhan di dalam kehidupan kita lebih dalam lagi dan minta Tuhan pimpin kehidupan kita yang mau akan kita jalani hari ini. Selanjutnya, ucapkan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Mungkin selama ini kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan, atau mungkin kita tidak melihat apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Kita mau mengucap terima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya, minta kekuatan baru dari Tuhan. Bukan sekedar supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan, tetapi minta untuk hidup kita di dalam kasih dan damai sejahtera. Dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita terbang tinggi selanjutnya seperti burung Raja Wali. Selamat bergumul, Tuhan Yesus memberkati kita.